Mental itu kondisi aktivitas individu gitu ya. Jadi mulai dia berperasaan, dia berpikir, dia memilih tindakan, artinya sikap ya. Sehat mental otomatis yang 3 tadi, berpikirnya, berperasaannya, bertindaknya itu sejahtera. Wis baca buku nih. Iya dong. Di rumah. Mendingan sambil nongkrong. Di mana? Ada, nongkrong yuk. Ayo, Oke, boleh. yuk. Di tengah kota tidak bisa menikmati udara yang sejuk serta suasana asri seperti Ubud, kamu salah besar. Karena di Residen Coffee and Tea Renon, kamu bisa menikmati suasana seperti Ubud tapi di tengah kota Denpasar. Yuk langsung ke Residen Coffee and Tea Renon di Jalan Pemuda 6, nomor 4, Denpasar. Atau cek Instagramnya @residen.city. Seru banget kan? Makanya kalau mau baca, mau nongkrong di sini aja. Hai Sobat Bi, jumpa lagi. Aduh, semut. Kita jumpa lagi. Kenapa jadi ketawa baru mulai Iya, soalnya gitu ya? soalnya produsernya ada cara-cara yang Tersendiri, yang sangat sederhana. Oh, nggak sederhana, teknologi. Pakai payung. Ya. Sobat Bi, terima kasih yang udah tanya lagi. Ini ada yang nanya tentang, karena kan kita sering bilang, sering bahas tentang mental health, mental yang sehat seperti itu ya. Tapi kita melupakan untuk membahas ini secara detail itu seperti apa gitu. Nah, ini ternyata ada yang bertanya, cuman gak mau disebutin namanya karena nge-DM di Instagram. Ya udah, bagi yang ngerasa nge-DM tentang nanya kesehatan mental itu apa sih sebenarnya gitu ya. Kita akan bahas nih hari ini, tentunya spesial buat kamu dan juga buat Sobat Bi semuanya. Dan kita mau ingetin juga bahwa setiap episode barunya kita tayang setiap hari Jumat. Jadi harus dikepoin dulu, harus subscribe dulu YouTube kita Bitalk Podcast, dan juga follow Instagram Bitalk Podcast. Oke, kita mau bahas tentang apa sih definisi gitu ya dari mental health atau kesehatan mental ini. Terus juga dia bilang ada istilah gangguan dari kesehatan mental ini terjadi sakit gitu ya. Ini kena gimana gitu seperti Gangguan itu, Pak. mental maksudnya. Gangguan mental ini seperti apa gitu. Tapi mungkin kita mulai dari definisinya dulu nih Mbak, dari psikologi itu seperti apa sih kesehatan mental ini? Kalau mental, kita kalau ngomong kesehatan mental, kita akan pengen tahu sebenarnya mental itu apa sih ya gitu ya. Mental itu kondisi aktivitas individu gitu ya. Jadi mulai dia berperasaan, dia berpikir, dia memilih tindakan, artinya sikap ya, juga bertindak. Jadi itu mental. Jadi seluruh mulai manusia individu itu berperasaan, berpikir, memilih tindakan sampai bertindak. Nah, itulah adalah aktivitas individu yang dinamakan aktivitas mental dari individu. Jadi variabelnya itu ada perasaan, pikiran, dan tindakan. Tapi kalau kesehatan mental? Nah, kalau kesehatan mental itu kan ini sehat ya. Kalau sehat fisik, fisiknya yang sehat ya. Kalau sehat mental otomatis yang 3 tadi, berpikirnya, berperasaannya, bertindaknya itu sejahtera. Jadi bertindak sehat. Sehatnya, sejahteranya seperti apa? Nah, fisiknya sehat, psikologisnya sehat. Dia individu yang sadar banget, dia itu punya potensi. Potensinya yang seperti apa? Nah, potensinya ini bisa mengatasi tekanan hidup, bisa mengatasi tantangan hidup, bisa mengatasi stres atau problem yang ada di kehidupan, beradaptasi dengan kehidupan, dan juga dia bisa produktif untuk dirinya dan untuk orang lain. Artinya produktivitas individu itu bisa di-sharingkan pada orang lain. Nah, inilah ciri-ciri orang yang sehat. Sehat mental maksudnya. Sehat mental ya. Di masyarakat selain mental yang sehat kan ada tadi dibilang gangguan mental gitu ini Mbak. Ini terjadi gangguannya yang seperti apa gitu? Gangguan apa yang terjadi bisa disebut dengan gangguan mental ini? Kalau Jim ngomong gangguan mental tuh sambil tertawa karena bunganya lepas. Ternyata terganggu konsentrasinya. Iya. Jadi gangguan mental biasanya disebut dalam psikologi itu mental illness. Jadi mental illness. Jadi mental illness itu kalau perasaan, pikirannya dan perilakunya itu
ada gangguan. Gangguannya di mana? Gangguannya adalah suasana hatinya misalnya. Kemudian sulit konsentrasi. Kemudian dia mudah curiga. Kan ini perilaku ya, perilaku. Kayak ciri-cirinya ya. Kayak ciri perilakunya gitu iya ya. kan, karena orang yang ada gangguan mental kan nggak bisa dilihat kalau misalnya dia tidak ada indikasi-indikasi yang bisa dilihat. Oh. Indikasinya perasaan, pikirannya, dan perilakunya itu tidak pada kesejahteraan. Tadi kalau mental health kan sejahtera, ini nggak sejahtera. Kenapa kok nggak sejahtera? Yaitu bisa dipengaruhi oleh mood. Mood itu suasana hati ya, suasana hati. Kemudian sulit konsentrasi. Nah, kalau orang sulit konsentrasi, kira-kira dia bisa masukkan informasi nggak? Enggak. Nah, kalau misalnya orang mudah curiga, curiga itu berhubungan dengan pikiran dan perasaan kan? Kalau orang yang curiga biasanya perasaannya gimana? Enggak, apa sih namanya, enggak karuan ya? Itu gimana? Takut, cemas gitu ya. Nah, terus kayak gitu. Kemudian atau juga orang bisa gejalanya itu kayak halusinasi, nggak ada apa ya, realitas yang ada itu diada-adakan, seolah-olah ada gitu ya. Jadi lebih cenderung pikirannya tidak rasional atau dinamakan irasional pikirannya. Kemudian juga ada rasa yang tanpa disadari itu bersalah gitu. Kalau orang bersalah enak enggak? Enggak. Takut apa senang? Takut. Kecewa apa enggak? Kecewa. Iya, takut membuat orang kecewa. Nah, itu yang dinamakan beberapa dari orang yang mengalami gangguan mental. Baik, berarti kan kesehatan mental ini ada banyak faktor gitu Mbak yang mempengaruhi. Kenapa sih ada yang kesehatan mentalnya bagus, ada yang biasa, ada yang sangat terganggu gitu. Apa aja faktornya? Iya, kenapa kok orang sampai bisa mentalnya bisa illness gitu ya? Iya, pertama yang biasanya ya, utamanya akar dari masalah itu biasanya pengalaman hidup. Nah, beberapa teori mengatakan dan dalam praktiknya seorang psikolog ataupun psikiater itu mengetahui bahwa misalnya 1000 hari pertama mengandung itu penting gitu ya. Kemudian membesarkan anak usia 3 sampai 5 tahun itu usia di mana dia mulai membuat identitas dirinya. Itu penting, egonya mulai berkembang gitu. Nah, kalau pengalamannya kira-kira pengalaman negatif, dia akan tumbuh menjadi seperti pengalaman itu mempengaruhi dia, kecuali dia memiliki kesadaran kesehatan mental itu. Tapi kan susah kalau misalnya itu mendalam, pengalaman yang mendalam, yang traumatis ya, secara fisik misalnya dia disiksa secara fisik atau diperkosa secara fisik gitu, atau dilecehkan secara mental, secara perasaan, dipermalukan di depan umum gitu ya. Kadang-kadang bully itu bukan cuman dimaki-maki ya, bully itu kadang-kadang juga hajar di depan umum gitu ya, bukan hanya dikata-katain gitu ya. Kemudian juga ini apa namanya, ada gangguan emosi. Emosinya gimana? Kalau misalnya seorang anak ini kan nggak tahu emosi marah, emosi sedih, emosi bahagia, itu kan dia belajar dari orang tua, dari caregiver. Nggak seluruh anak di Indonesia ataupun di manapun juga itu hidup dengan orang tuanya. Kalau beruntung ya memang hidup dengan orang tuanya, tapi kadang-kadang hidup di panti asuhan, kadang-kadang hidup dengan saudaranya ketika orang tuanya nggak ada gitu ya. Jadi pengalaman itu membawa anak ini berkembang seperti pengalamannya. Hanya orang-orang yang menyadari saat dia sudah dewasa atau ketika dia menemukan identitas dirinya ketika remaja, dia memahami untuk merubah dirinya yang pengalaman negatif itu, dia akan menjadi sehat mentalnya. Nah, beberapa juga misalnya mengalami pelecehan seksual atau mengalami pemerkosaan. Itu pemerkosaan misalnya pedofil dan sebagainya, pemerkosaan dari sama jenis dan sebagainya. Kemudian yang ini, nggak semua anak yang hidup dengan orang tuanya atau keluarganya itu aman-aman saja. Kadang-kadang ini seringkali ya orang tua yang sibuk, dua-duanya sibuk, tanpa disadari bisa jadi dia mengabaikan anaknya.
tanpa disadari. Misalnya dia berikan itu ke pembantu. Kalau pembantunya memang punya pendidikan yang bagus atau nurse-nya punya nanny-nya punya pendidikan yang bagus, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang abai. Jadi saking sibuknya maka terpaksa bahwa kondisi ini harus dirawat oleh caregiver yang lain. Nah, kalau pengalamannya buruk ini akan memberi apa ya? Ia memberi, kalau diomongin support itu kan nggak support ya, tapi memberi pengaruh lah ya kepada si anak ini menjadi individu yang dewasa. Biasanya sih kesehatan mental kelihatan dari cara dia berperasaan. Kalau untuk orang awam tuh melihat dari perilakunya ya. Perilakunya bisa jadi terlalu pemalu, kemudian terlalu tertutup, kemudian juga ada yang kadang-kadang justru tidak bisa dikendalikan. Tidak terkendali. Nggak terkontrol karena konsentrasinya yang ini. Nah, kalau soal yang lain itu ada sakit fisik. Loh, kok ada hubungannya? Ada hubungannya? Iya. Nah, makanya kesehatan tadi mental itu kan hubungannya sama perasaan, pikiran, sama tindakan. Yang berperasaan, yang berpikiran dan bertindak ini kan individu, kita manusia ya. Kita manusia kan punya badan. Nah, kalau badan kita sakit, misalnya sakit kanker, misalnya sakit penyakit sekarang gini, lu sakit gigi aja senewan nggak? Ya, moodnya ganti nggak? Ya kan gitu. Apalagi kalau sakit kanker, sakit penyakit genetik dan sebagainya. Jadi secara mental kemudian kalau tidak memahami, tidak sehat mentalnya, itu akan semakin memperburuk kesehatannya. Kemudian biologis, lo kok biologis sih? Ini ada faktor herediter, faktor genetik. Jadi kadang-kadang beberapa faktor genetik dari orang tua itu mempengaruhi si anak ini, misalnya emosinya tidak terkendali. Kenapa? Karena ada hormon atau ada neurotransmitter di dalam saraf kepalanya gitu ya. Itu secara genetik itu menurun. Atau bisa juga misalnya gini, kayak penderita PKU misalnya. Orang penderita PKU itu tubuhnya tidak bisa memproduksi protein di dalam tubuhnya, sehingga kemudian sel otaknya bisa meluruh dan menjadi rusak, sehingga kelihatannya seperti ada gangguan mental, tapi sebenarnya mereka memiliki gangguan fisik. Dan kalau tidak ditangani, karena biasanya akan pola pikirnya sedikit penerimaan informasi sedikit lemah dan sebagainya, karena sel-sel otaknya meluruh karena protein yang di dalam tubuhnya itu melawan dirinya. Tidak bisa diolah dengan baik. Kemudian, nah ini gaya hidup. Gaya hidup misalnya kopi yang berlebihan. Kopi seneng, kita juga ngopi ya. Tapi kopi yang berlebihan misalnya dia akan membuat hipertensi. Hipertensi akan mengganggu misalnya sakit ginjal dan sebagainya. Kalau terlalu banyak. Ya. Misalnya terlalu banyak ngerokok gitu ya. Jadi kalau ngerokok kan jelas gitu ya, bahwa di dalam tubuh kita oksigennya itu dirusak oleh nikotin yang masuk. Nikotin itu kan salah satunya adalah CO ya, karbon monoksida. Sama seperti kalau kita itu menghirup menghirup knalpot motor atau knalpot mobil di bawahnya, itu rokok itu sebetulnya sama dengan seperti itu gitu. Nah, kesadaran ini yang diperlukan, gaya hidup lagi misalnya drug gitu ya. Misalnya loh, Bu Sisi kan ada itu orang sekarang menyembuhkan kanker dengan weed atau marijuana ya. Bisa memang dalam penelitian bisa, tetapi kan tidak digunakan sembarangan. Mesti yang menggunakan adalah dokter yang dia mengenal pengobatan herbal. Ada aturannya ya? Ada, jadi ada dokter yang memang khusus dia mempelajari tentang penyakit-penyakit genetik atau penyakit-penyakit yang muncul dalam tubuh manusia dengan diobati oleh marijuana. Tapi tidak artinya, saya kan biar sehat saya menghisap marijuana. Nah, kalau berlebihan segala sesuatu itu akan membuat mental kita juga akan, kan kalau orang sudah sakau misalnya, atau orang kalau nggak mengkonsumsi kan sakau, tapi kalau misalnya mengkonsumsi high gitu ya. Jadi pikirannya nggak pada potensi yang sesungguhnya harus dipergunakan gitu ya. Bisa jadi kontribusinya justru merugikan dirinya dan orang lain. Jadinya kan nggak sehat mental. Kemudian
apalagi ya? Kurang tidur, kurang istirahat juga itu gaya hidup. Terus sama ini gaya hidup yang juga akan ada gangguan kesehatan tuh nantinya makan. Jadi semua ini kan kita ini yang mengontrol kita adalah diri kita kan, perasaan kita. Kalau ke perasaan kita nyaman, kita kan ya nggak, kalau misalnya makan gitu ya, makan kan udah cukup, sekian cukup gitu. Tapi kalau orang yang mengalami gangguan, misalnya gangguan makan gitu, dia akan merasa harus makan terus. Kenapa? Karena makan kenyang itu identik dengan rasa nyaman dalam dirinya. Biasanya orang yang cemas itu memiliki beberapa hal itu gangguan makan, atau sebaliknya justru dia tidak ingin makan gitu. Sehingga dia memiliki gangguan yang lain. Jadi gaya hidup, pilihan hidup kita itu tergantung kita. Baik, itu ya. Faktornya banyak sekali untuk mempengaruhi kesehatan mental kita nih Sobat Bidan. Di masyarakat kita mengenal ada istilah gangguan mental tadi ini, tapi ada juga gangguan jiwa. Ini kan kadang di masyarakat susah membedakan gitu ya Mbak ya. Tapi kita akan bahas segmen selanjutnya Sobat Bi tentang perbedaan antara gangguan jiwa dan juga gangguan mental. Ini sebenarnya apa perbedaannya? Jangan sampai kita salah nih di dalam masyarakat untuk membedakan antara kesehatan mental dan gangguan jiwa dan gangguan mental ini. Jadi kalau mental itu gampang sebenarnya, Dek. Mental itu kalau ada perasaan, ada pikiran, ada perilaku, di situ udah indikasi mental. Oke, nanti kita bahas lebih detailnya tentang kesehatan mental, gangguan mental dan juga gangguan jiwa. Ini mulai nggak konsentrasi karena panas. Iya, aku tuh mikir juga, kalau aku pas pada posisi yang kena daun ya, dia pada posisi yang pas kena sinar matahari. Nanti kita balik lagi di segmen selanjutnya. Bye. Kasihan,